Halo, pada hari ini saya akan membuat sebuah timbangan mekanik yang memiliki ketelitian sampai 0,1 gram, yaitu adalah timbangan pendulum. Timbangan pendulum adalah timbangan mekanik yang secara otomatis menunjukkan angka pada skala berdasarkan prinsip torsi dan pusat massa. Pada model timbangan ini, saya membuat timbangan ini dari karton. Jarak panjang dari sini ke sini itu 14 cm dan tinggi si timbangannya ini itu sekitar 22 cm. Terus saya membuat ini lengan-lengannya. Lengan ke satu yaitu sepanjang 13 cm. Lengan kedua poros itu sepanjang 5,8 cm. Dan ini lengan ketiga itu sepanjang 9 cm. Untuk porosnya saya menggunakan paku, dan untuk tempat menimbang beban saya menggunakan wadah plastik. Juga ada massa pengimbang di lengan 1 dan di lengan 2. Di lengan 1 saya menggunakan koin 500 perak, dan di lengan 2 saya menggunakan koin 1000 perak. Tujuan saya pada percobaan kali ini adalah mengetahui berapa ketelitian timbangan ini. Nanti juga saya akan menguji apakah teori torsi berlaku dan apakah timbangan ini memiliki selisih keakuratan yang kecil dibandingkan dengan timbangan digital. Berikut adalah konsep timbangan yang sudah saya buat. Terhadap vertikal dengan lengan 3 saya membentuk sudut 50 derajat. Terhadap L2 dan L1 saya membentuk sudut 90 derajat. Titik biru ini adalah poros, dan titik merah ini adalah pusat massa atau titik berat si timbangannya. Di sini ada W1, W2, W3, dan W4. Jika kita taruh beban di L3, maka konsepnya akan seperti ini. W3 akan mendorong dan berotasi searah jarum jam. Sedangkan W1, W2, dan W4 akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Ketika kita beri beban, maka dia itu akan membentuk sudut theta. Dan perumusannya menjadi seperti ini. Sigma torsi sama dengan 0. Torsi 1 tambah torsi 2 dikurang torsi 3 tambah torsi 4 sama dengan 0. Karena kita ingin mencari massa 3 yang akan ditimbang, maka kita membuat menjadi torsi 3 sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 4. Ini adalah penjabarannya. Dan M3 sama dengan M1 L1 sin theta ditambah M2 L2 cos theta tambah M4 L4 sin theta bagi L3 sin 50 plus theta. Karena timbangan ini hanya bisa menimbang seberat 9 gram, maka massa wadah juga diperhitungkan. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan massa 3-nya, akan kita kurang dengan massa wadah, yaitu sebesar 3,2 gram. Untuk eksperimen pertama, saya akan mengambil data dari menimbang variasi massa koin, lalu melihat berapa derajat sudut dari lengan 2 ini. Lalu dari situ saya akan membuat grafik polinomialnya dan membandingkan grafik polinomial data dengan grafik dari teori. Jika kedua bentuk grafiknya itu sama atau menyerupai, maka teori yang tadi sudah dijelaskan itu terbukti untuk model timbangan yang sudah dibuat ini. Berikut adalah data yang sudah saya dapat berdasarkan eksperimen dan teori. Sekarang akan kita buat grafiknya. Kita select data, lalu kita add series name-nya data, x values-nya itu ini, dan y values-nya itu si sudutnya. Oke, kita add lagi, kita kasih nama teori, x values-nya itu massa teori, dan y values-nya itu sudutnya juga. Oke.
Oke. Lalu kita akan buat polinomialnya. At trend line. Polinomial derajat 3. Display equation. Oke. Lalu untuk mempercantik si polinomialnya ini, kita ke format, series datanya kita no fill kan, atau bisa kita bilang kita hapuskan, dan si trend lainnya kasih garis tebal. Nah, lalu untuk yang teori kita beri warna merah biar lebih jelas. Nah, sekarang kita kasih nama grafiknya, title, chart title, dan legendnya. Chart title-nya ini kita beri nama grafik sudut terhadap massa. Sumbu X-nya kita kasih nama massa. Satuannya graf. Dan untuk ini kita copy saja sudut ini ya. Nah, ini adalah grafik sudut terhadap massanya. Bisa kita lihat ternyata grafik antara teori dan data eksperimen ini bentuknya hampir sama. Berarti dapat kita asumsikan bahwa teori yang sudah dijelaskan tadi itu merupakan teori yang benar pada model timbangan ini. Untuk kalibrasi skala, di sini saya membuka salah satu web tentang timbangan pendulum. Sini dapat dilihat websitenya. Saya masukkan data-data dari eksperimen tadi. Nah, di sini saya harus membuat kalibrasi skalanya di sini. Maksimumnya 9 dan saya membuat angka-angkanya. Bisa dilihat di sini ada ketentuannya. Ada tick labels, major ticks, minor ticks. Sini sudah saya sesuaikan dengan kemampuan si timannya sendiri. Lalu kita tinggal pencet draw scale. Lalu keluarlah di sini SVG dari kalibrasi skala yang sudah kita buat. Lalu kita tinggal download SVG-nya. Setelah kita download, bisa kita convert ke PDF lalu print. Untuk eksperimen kedua, saya akan membandingkan hasil dari menimbang di timbangan pendulum dan timbangan digital. Sekarang saya akan menimbang massa benda-benda yang tidak diketahui di timbangan digital. Timbangan digital ini mempunyai ketelitian sampai 0,1 gram. Yang akan saya timbang pertama adalah tutup tipex. Sekarang akan kita uji apakah tutup tipex ini 0,6 gram seperti di timbangan digital. Ternyata 0,6 gram juga. Kedua yang saya timbang adalah menjepit roti. Sekarang benda yang kedua. Benda yang ketiga adalah tutup lem. Benda yang ketiga. Benda yang keempat adalah perserut. Benda keempat. Benda yang kelima adalah penjepit jemuran. Benda yang kelima. Benda yang keenam adalah spidol. Benda yang keenam. Benda yang ketujuh adalah penghapus joyco. Benda yang ketujuh.
Benda ke-8 adalah pulpen Vester. Benda yang ke-8 setelah eksperimen yang kedua, saya sudah membuat datanya seperti berikut. Dapat kita lihat selisih persentase dari hasil timbangan digital dengan timbangan pendulum. Rata-rata dari ini semua adalah 1,28%. Berarti dapat dikatakan bahwa timbangan yang sudah saya buat itu memiliki keakuratan yang hampir sama dengan timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram. Sekarang saya akan menimbang flash disk ini. Sekarang kita timbang di timbangan pendulumnya. Dapat dilihat timbangan ini menunjukkan angka 9 gram. Padahal seharusnya itu 11,6 gram. Timbangan ini itu hanya dapat mengukur 9 gram karena si lengan ini itu terhenti oleh si kaki timbangannya sendiri. Jika timbangan dibuat dengan skala yang lebih besar, maka timbangan dapat menimbang benda-benda yang masanya lebih besar juga. Setelah melakukan percobaan, kita dapat menarik kesimpulan. Ternyata timbangan yang saya buat ini memiliki ketelitian yang sangat akurat, bahkan menyerupai timbangan digital. Dan teori kesetimbangan torsi juga terbukti di timbangan dalam model ini. Jika kita ingin menimbang beban-beban yang masanya lebih besar, kita bisa membesarkan skala timbangan ini. Semoga eksperimen yang sudah saya buat ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih.